Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Aun dari Discovery Property. Hari ini kita akan membahas satu perumahan di area Bandung Selatan, tepatnya di Kopo Ketapang. Pengen tahu detailnya seperti apa? Yuk tonton sampai selesai. Perumahan ini dibangun oleh developer bernama PT Abadi Mukti Kirana yang merupakan salah satu developer perumahan senior di Indonesia, terutama di Kota Bandung. Developer ini telah menghasilkan berbagai macam perumahan dan karya-karya properti sejak tahun 1988. Sudah lebih dari 10.000 unit rumah dan 15 proyek perumahan telah dikembangkan. Proyek propertinya tersebar di seluruh Bandung Raya, mulai dari perumahan real estate, perumahan komersil, juga perumahan subsidi. Ini adalah salah satu area pembangunannya. Nantinya di sini akan dibangun ruko komersil yang sangat terbatas, hanya 5 unit saja. Sebagai informasi juga, di sini belum ada minimarket dan layanan kesehatan. Jadi untuk teman-teman yang ingin invest minimarket atau klinik, di sini boleh banget. Ini adalah salah satu area untuk pembangunan rumahnya. Nah, di jajaran ini akan ada sekitar 5 rumah yang akan dibangunnya. Sedangkan di belakang ini adalah rumah-rumah yang sudah dibangun. Sekarang kita akan lihat ke sana sekaligus kita lihat rumah contohnya. Let's go. Oke nih teman-teman, kita udah sampai di show unitnya. Jadi show unit ini 30/60 ya. Luas bangunan 30 meter persegi, di atas lahan 60 meter persegi. Lebarnya 5 meter, panjang ke belakangnya 12 meter. Semuanya sama, hanya satu tipe. Oke? Let's go. Nah, ini adalah ruang keluarganya. Ini udah dilengkapi dengan sofa sama meja coffee table. Bisa kita lihat lumayan gede ya sofanya, nggak kecil. Ada ottomannya juga. Ini masih ada lahan dan nggak ngejeduk ke pintu. Ada juga meja untuk lampu di pinggir situ. Cukup luas untuk lebar yang hanya 2,5 meter ini. Kita lanjut ke dapur ya. Nah, dapurnya ini nanti akan dilengkapi oleh lemari dan meja dari developer. Meja yang ini ya. Mejanya dapat, keran sama sinknya dapat, tapi meja yang ininya nggak dapat. Nah, jadi yang dari developer hanya lemari ini, keran, sink, dan meja ini ke bawah. Itu tambahan semua, dan ini semua tambahan ya, nggak ada dari developer. Tapi developer sempat bilang bahwa kalau memang mau disamakan, itu bisa tinggal request aja. Kita ke mana dulu? Sini dulu ya, kamar tidur untuk anak. Nah, kamar tidur untuk anaknya memang nggak terlalu gede. Lebarnya 2,5 meter ya, jadi dibagi dua, sana 2,5, sini 2,5. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter juga, jadi 2,5 kali 2,5. Dia bikin ada meja belajar di sini dengan kasur single nempel ke tembok depan. Sebagai note aja, ini nggak panas ya, karena ini udah pakai bata merah dia dindingnya. Jadi kalau kita pegang di sini tuh adem, jadi nggak khawatir bikin kasur yang nempel ke tembok walaupun di depan. Di sini ada space untuk lemari ya, sebetulnya ini kalau dibikin tinggi lebih enak nih lemarinya, jadi bisa untuk pakaian dan barang-barang lain. Tapi ini cuma apa namanya ya, shower unit. Kalau cuma dibikin sini, sama ceilingnya juga ini lumayan. Ini 2,8 meter. Nah, di antara kamar anak sama kamar utama ada kamar mandi. Di kamar mandinya udah pakai kloset duduk dan shower ya. Jarang-jarang rumah murah udah lengkap kloset duduk sama shower. Showernya pun pakai keran, jadi kadang-kadang kan cuma shower kasih shower aja gitu. Tapi ini udah ada keran juga sama kloset duduk. Pakai keramik, ini kurang lebih 170 cm lah ya ke atasnya. Dan biasa sama ada ventilasi udara juga, jadi kalau pakai air panas ya waktu nggak akan jadi dalam kamar mandi. Oke, selanjutnya ke kamar utama. Lebarnya sama 2,5 meter, tapi dia panjangnya 3 meter. Nah, lebih gede yang kamar ini daripada kamar anak. Di kamar utama juga ada jendela yang cukup gede, ada jendela hidup juga bisa tutup buka yang menghadap ke halaman belakang, jadi nggak akan gelap. Ini dilengkapi kasur queen, ada
lemari yang cukup gede juga, ada meja rias juga, nggak gitu gede tapi dia cukup untuk nyimpan meja rias. Jadi ini interiornya cukup bagus ya, ngeset barang-barangnya. Nah, ruangan terakhir di sini namanya juga rumah kecil, jadi belum apa-apa kita udah nyampe ke ruangan belakangnya. Ini ruangan outdoornya atau semi outdoor lah, dimana dapurnya ada di sini. Nanti kanopi pun akan dapat dari developer persis seperti ini. Yang perlu dinotis adalah nanti ini nggak ada ya, pintu ini nggak ada, jadi semuanya akan tertutup oleh tembok. Ini kebetulan kita di kantor pemasaran yang nyambung ke show unit, jadi ada pintu supaya memudahkan orang-orang yang melihat show unit dan ke kantor. Nah, nyatanya nanti lantainya tidak akan seperti ini, hanya cor beton aja. Jadi untuk penambahan ini perlu request, tapi kembali lagi ke pembeli apakah mau ditanami atau misalkan mau dikasih coran, terserah ya, bisa pilihan. Baiknya karena di sini agak kering, ini sih selera saya pribadi ya, enaknya kasih ada tanaman-tanaman dikit lah di pot biar agak hijau-hijau. Ini udah dapat, jadi nanti ada lahan untuk jemur juga. Oh, untuk saluran air nggak perlu khawatir, nanti akan nyambung ke depan. Kalau misalkan nanti hujan, airnya banyak jatuh ke sini, ini ada saluran pembuangan yang nyambung ke wastafel dan ke selokan di depannya. Oke, sepertinya udah kita bahas semua. Selanjutnya kita bisa bahas soal harga dan cicilan. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita ada di show unitnya dengan Pak Sugiono. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman datang ke lokasi itu akan bertemu dengan beliau. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Sugiono mengenai cicilannya berapa lama, dan detail apa saja yang akan didapatkan kalau teman-teman beli rumah di sini. Halo Pak John, apa kabar? Baik Pak Abja. Oke, saya perlu menanyakan beberapa hal mengenai perumahan Asfara Collection ini. Salah satunya adalah cicilan dan harga jualnya yang akan nanti didapatkan oleh para pembeli. Termasuk bank apa aja nih Pak yang bisa digunakan untuk nyicil rumah di Asfara Collection. Oke, terima kasih. Saya sampaikan baik untuk customer yang mau datang ke Asfara Collection. Kita punya rumah modelnya adalah minimalis, modern dan sehat ya, dengan mode yang mungkin di video nanti ada nih. Kemudian mengenai harga, kita sebenarnya harga di 200-an ya, kurang lebih 278 ya artinya ya. Dan bank yang kita pakai adalah Bank Mandiri, kemudian BTN Syariah, kemudian BTN konvensional, BSI dan BNI. Tapi yang profit yang kita sampaikan sampai saat ini yang bagus adalah BSI. BSI punya produk dengan punya promo dengan DP 5%, cukup dengan 18 juta sudah memiliki rumah tipe 30/60. Yang ini ya? Iya. Oh, dengan pre-nya sudah pre ya Pak ya. Pre-nya adalah satu, kanopi depan belakang sudah pre. Kemudian dapat kompor listrik pre, kemudian dapat toren 500 liter, kemudian dapat pompa. Nah, itu pre-nya dari kita. Jadi semuanya sudah dilengkapi sebenarnya, tinggal masuk saja dengan bahan. Betul seperti itu Pak. Jadi kalau ansuran, sebenarnya kalau ansuran di BSI itu flat ya, 2,3 sampai 2,5 lah, itu flat ya selama 20 tahun. Kalau di Mandiri dengan DP 10%, all in-nya kurang lebih 44 juta, dia sudah ansurannya sekitar 1,8. Lebih rendah di Mandiri. Ya, itu Mandiri. DP-nya lebih besar. Kalau mau DP-nya, ini uang saya pas-pasan nih. Oke, DP 5%, tapi harus karyawan tetap. BSI aja gitu ya. Karyawan tetap swasta atau negeri ya? Bisa. Swastanya apakah pilihan atau semua karyawan? Semua karyawan swasta, tapi harus karyawan tetap. Yang penting karyawan tetap. Betul. Gaji ada batasan nggak? Gaji minimal di 5 juta. 5 juta ya? Maksimal itu tidak kita ini ya. Minimal 5 juta. Sultan juga. Ya, seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Minimal 5 juta dan karyawan tetap itu bisa mengajukan ke BSI. BSI. Ya? Oke. Ya.
Oh ya, usia gimana usia? Usia yang bisa mengajukan KPR itu ada di minimal 21 tahun sampai 45 tahun. 45 tahun. Tapi tentunya nanti lamanya akan berpengaruh juga ya, lama-lama. Betul. Kalau tenor bank itu adalah wewenang perbankan, tapi bisa mengajukan si customer-nya, ya. Seperti itu. Berarti tinggal disesuaikan usia berapa, DP berapa supaya dapat cicilannya berapa tahun, perhitungan lah ya. Betul. Masing-masing. Tapi minimalnya adalah 18 juta DP dengan angsuran kurang lebih 2,5 jutaan per bulan. Flat ya, sampai selesai. Atau dari Bank Mandiri dengan DP 44 jutaan, cicilannya 1,8 juta. DP 10%, all in sama biaya proses, pengobatan dan lain-lain itu. Dengan DP 10% kurang lebih 1,8 lah. Selama berapa tahun tuh Pak? 20 tahun. 20 tahun juga. Oke. Nah, itu teman-teman kurang lebih detail harga jual, cicilan dan apa saja yang didapatkan dari Aspara Collection. Teman-teman, sekian dulu video episode kali ini. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan share videonya ke teman-teman yang sedang cari rumah. Oke? Terima kasih, salam, sampai jumpa.